Nah, ini ada 3 mode. Mode E, ekonomi, mode urban atau normal, sama mode sportnya. Dan ini ada gigi atretnya, gigi mundurnya. Nah, ini kendaraan bebas bahan bakar, yang artinya energi hijau atau green energy. Saya coba upayakan menjoinkan dengan sumber yang betul-betul energi hijau juga. Kebetulan kami di rumah juga memasang PLTS. Ini kita pakai mode hybrid ya. Ya, hari ini bertamu lagi di salah satu teman hidroponik Kota Kupang. Nah, ternyata kita ketemu sesuatu hal yang baru, yaitu motor listrik. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita nikmati bersama-sama. Cekidot. Nih, kebetulan ada teman hidroponik datang. Ini mau lihat-lihat motor bebas bahan bakar, motor listrik, salah satu produk lokal, produk Indonesia dari PT Wika, mereknya Gesit. Nah, untuk pemakaian sehari-hari cukup lumayan. Saya sejak Agustus sudah tidak pernah lagi singgah di SPBU. Jadi kalau saya hitung rata-rata biaya per kilometernya kurang lebih 43 hingga 45 rupiah. Jadi sangat irit jika dibandingkan kendaraan BBM. Pemakaiannya juga cukup mudah, cukup simpel dan bebas perawatan. Artinya di sini tidak ada ganti oli, tidak ada ganti filter, tidak ada ganti busi apalagi ya, karena memang tidak ada pembakaran. Dan lagi yang perlu diperhatikan mungkin yang enggak, tapi dalam jangka waktu lama adalah beltnya. Ini belt kalau menurut buku manualnya kurang lebih bisa maksimal sampai 10.000 kilo, tapi kalau tergantung pemakaian juga ya. Kita kalau pemakaiannya suka tarikan atau suka beban berat, ya kemungkinan bisa 2.000-3.000 kilo sudah ini. Dan kebetulan ini saya lengkapi dengan 2 baterai. Aslinya bawaannya cuma 1 baterai. 1 baterai ini kapasitasnya 1,4 kWh. Yang dengan tegangan 70 volt, 20 ampere. Bisa paralel jadi 2, jadi totalnya kurang lebih 2,8 kWh. Pertimbangan saya paralel baterai, yang pertama saya mengejar powernya, kedua biar tidak sering melakukan pengecasan, karena dengan 2 baterai otomatis jangkauannya juga lebih banyak, karena secara default standarnya 1 baterai itu cukup untuk menjelajahi 50 kilo. Jadi kalau logikanya dipasang dengan 2 baterai, jangkauannya bisa kurang lebih 100 kilo. Dan itu tergantung kecepatan juga ya. Jadi kalau kita sering menggunakannya ngebut, otomatis ya cepat habis. Karena di motor ini juga dilengkapi dengan 3 mode, yaitu mode Eco. Mode Eco memang dibatasi kecepatannya maksimal kurang lebih 45 hingga 50 km per jam. Terus mode urban atau mode normal itu sampai dengan 70 km per jam. Dan yang paling tinggi adalah mode sport. Mode sport bisa kurang lebih 100-110. Dan itu sebetulnya masih bisa kita custom, karena di motor Gesit ini yang namanya controller, kalau di motor bensin adalah ECU, controller ini adalah sebagai otaknya dari semua yang menggerakkan motor ini. Ini programmable, artinya bisa di custom, bisa disetting sesuai kemampuan daripada mesinnya, dinamonya sendiri, maupun sesuai keinginan kita. Yang penting kita harus mempertimbangkan kaidah-kaidah daripada keamanan dan kenyamanan kita berkendara.
Mungkin mau dicoba untuk ngidupin, Om Boleh, Bapak. Willy? Saya matikan chargernya dulu ya. Jadi sistem chargernya dengan sistem apa, Bapak? Charger kita, saya kebetulan juga pengen monitor online juga. Pemakaiannya ini dalam pengecasannya ini 1 kali ngecas berapa lama, berapa kWh yang kita butuhkan. Makanya saya pasangi alat yang terkonek langsung dengan WiFi atau internet. Selain bisa kita monitor energi yang digunakan, kita juga bisa untuk melakukan on off dari jauh. Dan ini sudah kita ini juga kalau baterainya penuh, otomatis chargernya juga akan mati. Nah, ini coba kita hidupin. Kebetulan ini unitnya sudah kita rubah, Sudah di-upgrade ya, Bapak? Sudah keyless ya, jadi tidak pakai kunci kontak. Ini hanya satu kunci rumah kalau pergi-pergi. Ini cuman tinggal nyentuh aja, ada tombol sentuhnya di sini. Oke, udah hidup. Mungkin bisa mendekat di sini. Nah, ini ada 3 mode. Mode E, ekonomi, mode urban atau normal, sama mode sportnya. Dan ini ada gigi atretnya, gigi mundurnya. Jadi kalau kita di tempat parkir yang kondisi parkirnya menurun, biasanya ya kalau ada tukang parkir, kalau tidak ada tukang parkir kita akan kesulitan untuk menarik kendaraan kita ke belakang. Nah, ini cukup dengan tekan tombol dan gas dia juga bisa mundur. Kita coba maju dulu dengan mode yang eco. Prinsipnya sama, pengoperasiannya sama dengan motor bensin ya. Biasa kalau motor bensin kan tarik rem, terus tekan tombol starter. Ini juga sama, rem, tekan, sudah on. Nah, posisi on ini sudah bisa jalan. Nah, bisa dilihat di ban, di rodanya. Kondisinya kotor karena sekarang lagi musim hujan, males nyuci. Nah, terus kalau misalnya kita mau mundur, tekan tombol mundurnya. Nah, cuman kalau mundur ini kita setting pelan ya, supaya kalau enggak gitu nanti kita bisa terjungkal mundur. Dan terus kalau misalnya kita berhenti, ya sudah tinggal tekan lagi, kondisinya seperti ini. Dan kalau untuk produk gesit ini dari sananya juga ada aplikasi untuk monitor sekaligus kalau terutama kendaraan-kendaraan injeksi, kalau ada trouble, kita pengen tahu trouble-nya seperti apa, itu juga bisa kita cek dari aplikasi. Nah, kalau aplikasi bawaan resminya namanya aplikasi Gesit. Terus ada aplikasi juga yang dikembangkan oleh teman-teman komunitas Grid. Komunitas Grid adalah Gesit Rider Indonesia. Itu seluruh Indonesia. Nah, kebetulan ada teman-teman yang mengembangkan aplikasi itu untuk kita memudahkan untuk memudahkan ngontrol daripada si motor ini ya. Jadi monitor. Ini koneksinya hanya via Bluetooth saja. Bentar, Bluetooth-nya saya hidupin. Oke. Nah, ini terkonek, kondisi baterai 87%. Jarak tempuh yang bisa ditempuh ini kurang lebih 87 kilo. Ya. Nah, ini modenya Eco. Terputus lagi. Suka kadang kalau Bluetooth-nya juga kadang terputus. Nah, diagnosis kalau misalnya motor kenapa nggak bisa jalan atau motor nggak bisa dihidupin, ini nanti tinggal scan aja di sini. Errornya di apanya? Apakah overvoltage, undervoltage? Kemarin katanya hari Sabtu yang lalu kebetulan ada salah satu pemilik Gesit di Kupang, motornya nggak bisa hidup, ternyata penyakitnya ada di kontak ini, dan setelah saya scan dia muncul undervoltage. Analisa saya adalah
karena kontaknya ini bad connect atau ngepong istilahnya ya. Jadi arus yang harusnya mengalir ke controller itu sedikit terhambat, dan di sini dideteksi sebagai under voltage. Solusinya kemarin coba saya bersihkan kontaktornya, tapi kontaknya, kunci kontaknya, tapi ya tetap harus ada dilakukan penggantian. Dan ini kebetulan dari cashless ini sudah saya custom, jadi saya tidak menggunakan kunci kontak ini. Pertama karena faktor keamanan, kedua faktor kekinian ya. Jadi kalau sudah cashless biasanya sepeda motor, kalau sepeda motor maupun mobil yang tanpa kontak cuman mendekat atau disentuh itu aja sudah bisa ini. Ini kalau mau matikan ya tinggal disentuh aja. Udah mati. Kondisi baterai di sini, baterai kebetulan ada 2. Ini baterai ada 2, bisa lakukan paralel, dan ini ada MCB untuk pengaman kalau terjadi short atau konslet di motor, dan otaknya kontrolernya ada di dalam sini ya. Nah, ini kita coba lakukan pengecasan. Untuk kondisi standar satu baterai ini, karena 2 baterai ya, jadi waktunya juga butuh waktu lebih lama. Kalau kondisi standar satu baterai 1,4 kWh itu, misalnya baterainya kosong sama sekali atau tinggal 10%, di bawah 20%, untuk mencapai ke 100% itu butuh waktu kalau untuk fast charging kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, nanti kalau untuk slow charging ya kurang lebih 4 sampai 4,5 jam. Nah, ini modenya mode slow charging. Tandanya LED-nya kedipnya pelan. Kalau yang ini fast charging, kedipnya lebih cepat. Bedanya apa? Lebih ini, dan ini makan konsumsi energinya juga lebih besar. Kalau fast charging kurang lebih 460 watt yang perlu untuk chargernya ini. Dan kalau untuk listrik rumah, listrik PLN dengan daya minimal 900 cukup ya. Yang penting tidak dengan beban yang lain. Saya lebih sering menggunakan slow charging. Pertama, supaya baterai juga tidak jenuh karena lebih awet. Dan kedua, konsumsinya untuk slow charging itu kalau kita cek 200-an 265, kelihatan nggak nanti 265 wattnya itu. Nah, karena ini kendaraan bebas bahan bakar, yang artinya energi hijau atau green energy, saya coba upayakan menjoinkan dengan sumber yang betul-betul energi hijau juga. Kebetulan kami di rumah juga memasang PLTS. Ini kita pakai mode hybrid ya. Jadi kapasitas PLTS kurang lebih 860 WP. Nah, ini ada baterai 8 biji, total AH-nya 72 AH pada 24 volt. Nah, ini baterai saya pakai kalau backup misalnya terjadi padam ya. Pas musim-musim hujan, angin atau petir, kadang sesaat padam. Nah, kami usahakan biar tidak ada padam di rumah, saya pakai backup ini. Dan kedua, kalau pas matahari cerah, saya pakai untuk ngecas motor listrik. Karena ini motor lebih sering kami cas di waktu siang hari. Nah, selain untuk ngecas motor listrik ini juga kami pakai untuk instalasi hidroponik, karena hidroponik sendiri hidroponik sendiri pompanya kan harus hidup 24 jam.
non-stop. Nah, saya upayakan apapun keadaannya pompa nggak boleh mati. Jadi kalau padam kami backup dari baterai ini masuk ke inverter. Ini kapasitas kurang lebih sekitar 600 watt. Kemarin kita uji coba overloadnya di 620 watt ya. Jadi masih bisa untuk nanganin yang instalasi hidroponik yang di sini yang kecil ini.